Baik, di sini kita akan membahas mengenai linked list atau senarai berantai. Nah, apa itu linked list? Di sini linked list adalah suatu cara yang dapat digunakan untuk menyimpan sekumpulan data selain dengan menggunakan array. Nah, jadi sebenarnya fungsi dari linked list ataupun array itu sama, yaitu untuk mengorganisasikan data yang telah kita miliki atau mengorganisir atau menyimpan data yang kita miliki. Nah, lalu apa perbedaan linked list dengan array? Jadi, kalau semisal kalian masih ingat, kalau pendeklarasian array itu kan kita harus mendeklarasikan atau mengset jumlah elemen pada array kan. Contohnya seperti ini. Jika kita ingin membuat suatu array, itu kan kita harus mengset jumlah elemen array ini dulu kan. Jadi kita harus membuat panjang elemen array-nya itu berapa. Misal di sini 5, berarti kan dari awal sampai terakhir array dengan variabel nilai ini isinya juga cuma 5, gitu kan. Nah, misal kita ingin mengubah atau menambahkan elemen lebih dari 5, kan tidak bisa. Kita harus mengubah jumlahnya dulu, baru kita bisa memasukkan nilai lebih dari 5, ya kan. Nah, berbeda dengan linked list, di mana kalau linked list itu sifatnya lebih dinamis. Jadi, linked list ini sifatnya lebih dinamis, atau jumlah elemen pada linked list itu bisa berubah-ubah tanpa kita harus melakukan realokasi dan reorganisasi pada struktur linked list secara keseluruhan. Jadi, kita tidak usah merubah program atau codingan yang telah kita buat sebelumnya. Jadi, intinya kalau array itu jumlah atau elemennya itu statis. Jadi, dia itu sulit untuk dirubah. Tapi kalau semisal linked list itu sifatnya lebih dinamis. Jadi semisal kita ingin merubah atau menambahkan data itu gampang. Jadi kita tidak usah merubah jumlah elemen pada linked list secara keseluruhan dari awal. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada istilah-istilah dalam linked list, di mana yang pertama ada head dan tail, di mana head ini sebagai kepala atau elemen pertama, sedangkan tail itu adalah ekor atau elemen terakhir pada linked list. Nah, kemudian kita masuk ke jenis-jenis linked list, di mana kalau di linked list itu sebenarnya ada banyak jenisnya. Ada single, double, circular, dan yang lain sebagainya. Tapi untuk di mata kuliah ini kita hanya membahas tentang single linked list saja, di praktikum lebih khususnya. Nah, apa itu single linked list? Jadi, single linked list itu merupakan linked list yang hanya memiliki satu pointer yang mengarah ke node berikutnya. Setiap node atau simpul pada linked list mempunyai bagian yang berisi pointer ke node simpul berikutnya dan juga memiliki bagian yang berisi data. Nah, sekarang kita bahas pelan-pelan ya. Ini kan kita masuk ke single linked list, di mana pengertiannya ini kan merupakan linked list yang hanya memiliki satu pointer. Nah, yang dimaksud dari pointer itu adalah ini. Yang ini. Jadi pointer ini itu dia mengarah pada node berikutnya. Gitu. Nah, node ini bisa kita sebut sebagai simpul. Nah, simpul itu yang mana? Simpul itu yang ini. Yang ini. Ini simpul, simpul, dan simpul. Jadi di sini, di gambar ini itu kita mendapatkan ada 4 simpul. Ya. Nah, dalam satu simpul ini akan terdapat satu pointer dan satu bagian yang berisikan data. Nah, di sini kan kita sudah melihat pointer yang ada tanda panahnya ini yang mengarah pada simpul selanjutnya, dan danu atau bagian yang ini itu berisikan data, di mana kalau di gambar ini itu berisikan nama. Seperti itu, ya kan? Nah,
Jadi, seperti penjelasan di bawahnya, perhatikan bahwa Amir sebagai data yang pertama dimasukkan akan berada pada salah satu ujung, yaitu ujung kanan. Jadi, yang pertama, Amir itu akan dimasukkan terlebih dahulu. Jadi, Amir itu akan berada di sebelah paling kanan. Nah, kenapa kok Amir tidak memiliki pointer? Karena pointernya ini bernilai 0. Jadi, dia tidak mengarah ke simpul-simpul yang lainnya. Jadi, Amir ini adalah data yang dimasukkan pertama, tapi dia menjadi data yang paling akhir atau yang paling kanan. Sedangkan data yang terakhir dimasukkan, yaitu Danu, justru berada di bagian kiri yang ditunjuk oleh variabel pertama. Ini variabel pertama. Jadi, pertama kita memasukkan Amir terlebih dahulu. Lalu, saat kita ingin memasukkan Bagdi, maka Bagdi akan berada di sebelah kiri Amir sampai ke Danu. Dengan perkataan lain, pertama selalu menunjuk ke data yang paling akhir dimasukkan. Dalam terminologi senarai berantai, setiap data diletakkan dalam sebuah simpul atau node. Nah, ini. Setiap data diletakkan dalam sebuah simpul. Ini kan simpul. Satu simpul berisikan data dan pointer. Danu ini datanya, dan pointer adalah anak panah yang mengarah ke simpul berikutnya, seperti itu. Pada contoh tersebut terdapat 4 simpul atau node. Kan 1, 2, 3, 4. Setiap simpul terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian data dan bagian penunjuk ke simpul berikutnya atau pointer, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada contoh, terdapat bagian data hanya mengandung data, yaitu nama orang. Namun, bagian data sesungguhnya dapat mengandung beberapa data. Sebagai contoh, bagian data terdiri atas mahasiswa dan nama mahasiswa. Jadi, contohnya seperti ini. Ini kan ada satu simpul, di mana ada satu pointer karena singling list, dan untuk datanya itu berisi 2 data. Yang pertama ada nama, dan berikutnya ada nomor mahasiswa. Jadi, datanya itu bisa lebih dari 1, seperti itu. Nah, operasi dasar dari linked list itu sendiri ada insert, find, dan remove. Untuk insert itu berarti untuk memasukkan data pada linked list atau menambahkan data pada senarai berantai. Kemudian find itu untuk mencari suatu data dalam senarai berantai. Nilai baliknya atau return itu bernilai true jika data yang dicari itu ada, dan akan bernilai false jika data yang dicari tidak ada. Kemudian untuk operasi dasar remove itu berarti untuk menghilangkan atau menghapus sebuah simpul dari senarai berantai. Ya, jadi kita langsung masuk ke contoh program, di mana pada program terdapat 3 kelas. Yang pertama kelas simpul, yang kedua kelas senarai berantai, dan yang ketiga ada kelas utama atau public kelas contoh senarai. Nah, pada kelas yang pertama yaitu kelas simpul, di sini adalah kelas yang mendefinisikan tentang suatu simpul dalam senarai berantai. Nah, seperti ini contohnya, kan dalam suatu simpul ada pointer dan data. Nah, masing-masing data itu dapat berisi satu data ataupun lebih. Nah, variabel kode dan nama ini adalah suatu data yang terdapat pada simpul, seperti itu. Nah, untuk simpul berikut ini mendefinisikan tentang pointer pada suatu simpul. Nah, di sini terdapat suatu konstruktor, dan di mana untuk penjelasan tentang konstruktor lebih lengkapnya akan diajarkan di semester 4 nanti. Intinya, kalau fungsi dari konstruktor itu untuk memberikan suatu nilai awal pada masing-masing variabel tersebut, seperti itu. Nah, kemudian ada metode public void display, di mana public void display ini adalah metode yang digunakan untuk menampilkan kode dan nama yang nantinya akan kita isi. Dan ini ada sistem out println yang
fungsi untuk mencetak output kan, seperti itu. Nah, yang kedua ada kelas senarai berantai. Di sini kelas senarai berantai itu berisi tentang program atau codingan untuk operasi dasar pada senarai berantai. Jadi kan di video sebelumnya kan operasi dasar senarai berantai kan ada 3, ada insert, find, dan remove. Nah, nanti masing-masing fungsi atau operasi dasar tersebut akan dipaparkan caranya melalui kelas senarai berantai ini. Seperti itu. Nah, kemudian kelas yang ketiga yaitu kelas utama, public class contoh senarai ini itu digunakan untuk mencetak karena di sini ada PSVM-nya. Jadi, untuk mencetak output. Jadi, untuk memanggil metode-metode yang telah kita tuliskan caranya di kelas sebelumnya. Jadi kan ini tadi kan yang di kelas senarai berantai kan kita membuat metode insert misal. Nah, nanti metode ini bisa kita panggil di kelas utama. Ini kita panggil di kelas utama. Jadi nanti kita hanya menuliskan insert seperti ini, maka codingan yang di dalam metode insert tadi yang di atas ini akan berjalan seperti itu. Jadi istilahnya kalau yang di kelas senarai berantai itu untuk isinya cuma untuk cara-caranya aja. Nah, untuk yang di public class-nya ini itu cuma manggil-manggil aja, manggil-manggil metode yang telah kita tuliskan di kelas sebelumnya gitu.